Perkenalkan, nama saya Serinesa Bruginting dengan NIM 185041118. Pada mata kuliah pemodelan matematika ini, saya akan menjelaskan tentang pemodelan penyebaran infeksi COVID-19 di Kalimantan tahun 2020. Kita masuk ke pendahuluan. Kasus pertama penyebaran penyakit pernapasan terjadi pada bulan Desember 2019 yang teridentifikasi di daerah Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 11 Februari 2020, wabah virus ini menjadi perhatian lembaga internasional World Health Organization atau WHO yang menginformasikan adanya virus baru dengan nama coronavirus 2019 atau dikenal dengan COVID-19. Sumber penularan coronavirus baru belum dapat ditentukan sejauh ini. Dari berbagai bukti menunjukkan bahwa sumber infeksi virus corona baru berasal dari daerah hewan liar. Virus corona baru menyebabkan penularan pada manusia ke manusia, terutama oleh bersin, demam, batuk, dan gangguan pernapasan. Kejadian di Indonesia pertama kali kasus COVID-19 ini diumumkan pada gugus tugas COVID-19 Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Untuk skala regional, dalam hal ini provinsi ada di Kalimantan. Kasus penyebaran muncul di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Ini terjadi pada tanggal 18 Maret 2020. Kalimantan Tengah terjadi pada tanggal 20 Maret 2020, Kalimantan Selatan pada tanggal 22 Maret 2020, dan Kalimantan Utara pada tanggal 29 Maret 2020. Pada tabel 1 berikut dapat dilihat jumlah COVID-19 yang dilaporkan secara mingguan mengalami peningkatan dari hari ke hari. Pada tabel 1 dikatakan jumlah laporan kasus COVID-19 di Kalimantan. Di sini ada terdapat 8 minggu, di mana dimulai dari tanggal 18 hingga 10 bulan 5. Yang jumlah kasusnya itu, kalau Kalimantan Barat itu mulai dari minggu pertama itu 0 hingga minggu ke-8 itu 48. Di Kalimantan Timur minggu pertama itu 10 kasus, dan minggu ke-8 itu 52. Begitu juga dengan Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tenggara dapat kita lihat di sini. Oke, kita lanjutkan. Seperti yang ditampilkan pada tabel 1, jumlah kasus per provinsi di Kalimantan secara mingguan selalu bertambah. Tujuan dari studi ini adalah melakukan pemodelan terhadap penyebaran epidemik virus COVID-19 di Kalimantan, di mana hasil prediksi yang dihasilkan dapat membantu untuk bertindak secara tepat dan meminimalkan dampak dari risiko epidemik wabah COVID-19. Berdasarkan data epidemik untuk regional Kalimantan yang ditampilkan pada tabel 1 di atas memiliki ketidakpastian pada sebaran data orang yang terjangkit, yaitu pertama, bahwa orang yang terinfeksi tanpa gejala dapat menyebabkan penularan COVID-19. Dan yang kedua, karena tidak ada terbatasnya fasilitas untuk melakukan tes diagnostik sederhana yang berguna sebagai pelacakan penyebaran virus. Pada studi ini, dengan mempertimbangkan ketidakpastian tersebut, kami menerapkan beberapa model matematika untuk pandemi yang dipergunakan sebagai alat prediksi terjadinya pandemi di Kalimantan. Kita masuk ke model matematikanya. Yang pertama itu data. Data untuk analisis perhitungan prediksi COVID-19 ini diperoleh dari database yang tersedia untuk umum dan website. Data yang diambil berada di website www.covid19.go.id berupa data harian untuk wilayah Kalimantan. Adapun data yang diambil dari tanggal 18 Maret 2020 sampai tanggal 10 Mei 2020. Dalam studi ini, data yang digunakan adalah data terkonfirmasi positif, sembuh, dan meninggal. Pengambilan data pada tanggal saat dilaporkan terkonfirmasi positif oleh pemerintah. Pada studi ini menggunakan masa inkubasi selama 7 hari dengan pendugaan awal terjangkit di per daerah
Untuk Provinsi Kalbar dan Kalimantan Timur terlaporkan pada tanggal 11 Maret 2020, sedangkan Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 13 Maret 2020. Untuk Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 15 Maret 2020 dan Kalimantan Tenggara pada tanggal 22 Maret 2020. Kedua yaitu model. Dalam studi ini, kami menerapkan sebuah model matematika epidemi, yaitu model SIR kompartemen yang untuk memprediksi penyebaran epidemi pada kawasan regional Kalimantan. Model SIR ini diperkenalkan oleh Kernmark dan MC Kendrick yang dipublikasikan pada tahun 1927. Model ini terbagi menjadi 3, yaitu variabel S atau subscriptile, yaitu jumlah orang yang mempunyai potensi untuk terpapar sebuah penyakit. I atau infected, yaitu jumlah orang yang sudah terinfeksi. Dan R atau recovered, yaitu jumlah orang yang sudah resisten, kebal, mempunyai imun terhadap penyakit tersebut. Untuk model dinamik penyebaran virus kami menggunakan persamaan diferensial, di mana parameter B sebagai kontrol dari perpindahan antara S dan I, sedangkan gamma adalah parameter kontrol dari I ke R. Model dapat digambarkan sebagai berikut. Baiklah, kita masuk. Di sini sudah ditunjukkan dikelompokkan di mana susceptible itu menuju infectious itu disebut beta, di infectious sampai recovered itu disebut gamma. Dan untuk persamaan diferensial berpasangannya adalah ds per dt sama dengan min beta si per n. Untuk persamaan 1, untuk persamaan kedua di per dt sama dengan beta si per n dikurang gamma i. Yang persamaan ketiga dr per dt sama dengan gamma yl, di mana ds, dl, dan dr menunjukkan susceptible, infective, dan recovered dari populasi waktu dt. Dari masing-masing parameter gamma dan beta dan gamma menunjukkan masa terinfeksi dan sembuh dengan nilai konstanta populasi S tambah I tambah R sama dengan N. Kami juga mengestimasi untuk nilai rasio awal sebagai nilai reproduksi rasio awal untuk model ini. Rasio awal sama dengan beta per gamma lebih besar 1 sebagai persamaan keempat. Pada studi ini, pemodelan menggunakan beberapa koefisien. Untuk yang pertama adalah variabel beta, yaitu transmission rate dengan menunjukkan seberapa cepat virus menular ke individu-individu. Untuk menentukan variabel beta dan gamma diestimasi dengan jumlah penduduk. Kita lihat nanti di tabel kedua dan waktu terinfeksi. Pada studi ini, pemodelan menggunakan beberapa koefisien. Untuk yang pertama adalah variabel beta, yaitu transmission rate, adalah menunjukkan seberapa cepat virus menular ke individu-individu. Untuk menentukan variabel beta dan gamma diestimasi dengan jumlah penduduk. Kita lihat nanti di tabel 2 dan waktu terinfeksi. Penelitian mengenai COVID-19 dengan menggunakan model matematika telah dilakukan untuk prediksi dan estimasi untuk sebaran virus. Safizadeh et al. Menggunakan pemodelan SIR untuk mengestimasi angka reproduksi COVID-19 di Iran. Liang menggunakan pemodelan tentang dinamik model untuk penyebaran infeksi pada karakteristik COVID-19. SARS dan MERS, Singh et al. Mereka melakukan simulasi pemodelan di India untuk COVID-19 dengan menggunakan model eksponensial. Chen et al. Mereka melakukan studi menggunakan SIR
SIR model untuk orang yang tidak terinfeksi oleh infeksi virus. Waqas et al. Studi yang dilakukan di Pakistan menggunakan time dependent SIR model untuk memprediksi puncak pandemi. Ini adalah tabel kedua yang dimana berisi tentang jumlah populasi penduduk di Kalimantan. Di Kalimantan Barat, jumlah penduduknya sebesar 5.069.127 jiwa. Di Kalimantan Timur sebesar 3.221.389. Di Kalimantan Tengah terdiri dari 2.769.156. Di Kalimantan Selatan jumlah penduduknya sebesar 4.339.079 dan Kalimantan Tenggara sebesar 695.562. Untuk melakukan pencocokan atau matching kurva dari model ke data. Dalam studi ini menggunakan persamaan numerik diferensial dan optimasi. Dengan persamaan diferensial, fungsi yang digunakan adalah model dari the solve packet. Kami juga melakukan optimasi pada model dengan menggunakan fungsi optimum dari aplikasi R-Project. Kami juga melakukan perhitungan fungsi minimal dari jumlah yang LT terhadap waktu dan berhubungan dengan nilai prediksi dari model, di mana RS itu adalah really simple syndication atau penyebaran yang sangat sederhana pada beta, gamma diperoleh sama dengan sigma LT dikurang IT kuadrat untuk persamaan kelima. Untuk melakukan perhitungan herd immunity atau kekebalan kelompok pada kawasan Kalimantan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Minimum, di mana VC adalah minimum proporsi sama dengan 1 dikurang 1 per rasio awal, di mana VC adalah minimum proporsi yang akan divaksinasi atau memiliki kekebalan sendiri. Ini adalah data pasien positif dari Kalimantan. Kita masuk ke bagian analisis. Model SIR untuk penyebaran COVID-19. Dalam studi ini kami melakukan simulasi dan estimasi data pada wilayah Kalimantan dengan menggunakan epidemic SIR model. Dari data tabel 1 yang merupakan jumlah orang terinfeksi dari hari ke hari yang dikumulatifkan dalam satuan minggu. Pada studi ini kami menggunakan metode pemrograman statistik R-Project dengan referensi paket pendukung the solve untuk melakukan perhitungan persamaan diferensial. Gambar 1 menunjukkan gambaran awal jumlah kasus COVID-19 di Kalimantan. Dalam hal ini, untuk wilayah Kalimantan yaitu Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur memiliki tingkat kasus positif coronavirus tertinggi dibanding daerah lain yang ada di Kalimantan. Pertama itu pandemi wilayah Kalimantan Tengah, di mana yang gambar A ini berisi tentang kumulatif pasien positif dalam rentang waktu dan jumlah orang yang terinfeksi. Di bagian B itu dengan menggunakan SIR modeling, di mana yang di bawah ini berisi tentang waktu dan sebelah Y-nya itu tentang jumlah orangnya, di mana dia itu langsung itu memberikan keterangan yaitu S atau jumlah yang terpapar penyakit itu sudah berapa, I-nya I atau yang sudah terinfeksi itu berapa, R atau yang sudah kembali itu berapa,
Dan yang garis-garis hitam-hitam ini adalah data aktualnya. Kemudian untuk daerah Kalimantan Tengah dari observasi dapat dilihat pada gambar 2A. Pada data aktual untuk pasien positif wilayah Kalimantan Tengah sampai tanggal 18 bulan 5 2020 adalah sebanyak 227 orang. Dalam studi ini kami melakukan estimasi pada data aktual dengan menggunakan fit linear regresi model. Pada gambar 2B, SIR model menghasilkan prediksi penyebaran COVID-19 di wilayah Kalimantan Tengah dengan nilai rasio awal sama dengan 1,09, yang berarti di wilayah Kalimantan Tengah terdapat sebanyak 1,09 orang dapat menginfeksi orang lain. Begitu juga seterusnya dengan pandemi wilayah di Kalimantan Barat, di mana untuk studi pada wilayah Kalimantan Barat dapat dilihat pada gambar 3A. Pada data aktual untuk pasien positif wilayah Kalimantan Barat sampai tanggal 18 bulan 5 2020 adalah sebanyak 132 orang. Pada gambar 3B ditampilkan informasi bahwa SIR model menghasilkan prediksi penyebaran COVID-19 di wilayah Kalimantan Barat dengan nilai rasio awal besar 1,15, yang berarti wilayah Kalimantan Barat terdapat sebanyak 1,15 orang yang dapat menginfeksi orang lain. Begitu juga seterusnya dengan pandemi di wilayah Kalimantan. Pada gambar 4 ini, yang bagian A itu adalah kumulatif pasien positif dan B itu SIR modelnya. Untuk studi pada wilayah Kalimantan Timur dapat dilihat pada gambar 4A. Pada data aktual untuk pasien positif wilayah Kalimantan Timur sampai tanggal 18 bulan 5 2020 adalah sebanyak 225 orang. Pada gambar 2B-nya dengan menggunakan SIR model menghasilkan prediksi penyebaran COVID-19 di wilayah Kalimantan Timur dengan nilai rasio awal yaitu 1,17, yang berarti wilayah Kalimantan Timur terdapat sebanyak 1,17 orang yang dapat menginfeksi orang lain. Begitu juga dengan gambar yang keempat di wilayah Kalimantan Selatan, pandemi wilayah Kalimantan Selatannya. Untuk studi pada wilayah Kalimantan Selatan dapat dilihat pada gambar 5A. Pada data aktual untuk pasien COVID ke wilayah Kalimantan Selatan sampai tanggal 18 Mei 2020 adalah sebanyak 438 orang. Pada gambar B-nya ditampilkan SIR model menghasilkan prediksi penyebaran COVID-19 di wilayah Kalimantan Selatan dengan nilai rasio awal ialah 1,24, yang berarti wilayah Kalimantan Selatan terdapat sebanyak 1,24 orang yang dapat menginfeksi orang lain. Begitu juga dengan pandemi di wilayah Kalimantan Tenggara. Untuk studi pada wilayah Kalimantan Tenggara dapat dilihat dari gambar bagian A. Pada data aktual untuk pasien COVID positif wilayah Kalimantan Tenggara sampai tanggal 18 bulan 5 2020 adalah sebanyak 150 orang. Pada gambar B-nya, SIR model menghasilkan prediksi penyebaran COVID-19 di wilayah Kalimantan Tenggara dengan nilai rasio awal adalah 1,20, yang berarti wilayah Kalimantan Tenggara terdapat sebanyak 1,24 orang dapat menginfeksi orang lain. Mengestimasi angka dasar reproduksi nilai awal, rasio awal. Dari perhitungan SIR model untuk per wilayah di Kalimantan, dalam studi ini kami melakukan model pencocokan kurva yang mengakulasi angka dasar reproduksi rasio awal sebagai referensi dasar rasio reproduksi. Angka dasar reproduksi adalah nilai rata-rata dari orang yang terinfeksi
yang akan menularkan COVID-19 kepada orang lain. Dengan kata lain, jumlah orang yang sehat akan terjangkit oleh orang yang sakit. Dalam persamaan 4, ketika rasio awal lebih besar 1, maka penyakit mulai menyebar dengan satuan populasi. Akan tetapi, jika rasio awal lebih kecil daripada 1, penyakit tidak akan menyebar. Namun, semakin besar rasio awal, semakin sulit untuk mengendalikan epidemi dan semakin tinggi kemungkinan pandemi. Kami melakukan perhitungan nilai rasio awal untuk setiap wilayah di Kalimantan. Pada tabel 3, estimasi nilai dasar reproduksi, di mana Kalbar di Kalimantan Barat rasio awalnya itu sebesar 1,15, di mana nilai betanya itu nanti sebesar 0,53 dan nilai gamanya sebesar 0,48. Di Kalimantan Timur rasio awalnya sebesar 1,17, gamanya sebesar 0,48 dan beta sebesar 0,53. Di Kalimantan Tengah, rasio awalnya sebesar 1,09, betanya sebesar 1, dan gamanya sebesar 0,91. Di Kalimantan Selatan, rasio awalnya sebesar 1,24, betanya sebesar 0,55, dan gamanya sebesar 0,44. Kemudian yang terakhir di Kalimantan Tenggara, rasio awalnya sebesar 1,2, betanya sebesar 0,54, dan gamanya sebesar 0,45. Model herd immunity. Untuk model sederhana, proporsi populasi yang perlu diimunisasi secara efektif untuk mencegah penyebaran penyakit yang berkelanjutan. Dalam hal ini, Payne et al. Melakukan studi tentang herd immunity. Herd immunity atau kekebalan kelompok adalah kondisi ketika sebagian besar orang dalam suatu kelompok telah memiliki kekebalan terhadap penyakit infeksi tertentu. Semakin banyak orang yang kebal terhadap suatu penyakit, semakin sulit bagi penyakit tersebut untuk menyebar karena tidak banyak orang yang dapat terinfeksi. Populasi individu di dalam sebuah populasi, di mana untuk proteksi agar tidak terjadi oleh infeksi baru. Di mana pada tabel ini, VC itu adalah orang yang sudah kebal. Misalnya tadi di Kalimantan Barat, orang yang sudah kebal terhadap virus ini sebesar 13,6% dengan jumlah penduduk sebesar 691,195. Di Kalimantan Timur yang sudah kebal itu sebesar 14,7% dengan jumlah penduduk 546,129. Begitu juga seterusnya hingga Kalimantan Utara. Baiklah, kita masuk ke kesimpulan. Dalam studi ini, pemodelan dengan menggunakan model SIR pada kawasan regional Kalimantan sangat membantu melihat pola pergerakan sebaran berbasis data aktual. Optimasi pada data aktual dikomputasi dengan SIR model menjadi sangat penting untuk mendapatkan prediksi yang akurat. Di samping SIR model, penelitian ini juga mencoba melakukan pemodelan herd immunity di kawasan Kalimantan, yang nantinya akan dapat memprediksi jumlah atau kelompok orang yang mampu bertahan terhadap pandemi COVID-19 berdasarkan prediksi dengan SIR model.